Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai software engineering, yaitu bagian kedua mengenai software proses structure-nya ya. Setelah kita tahu structure-nya, baru kita membahas model-modelnya apa aja. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana semuanya harus dimulai untuk memulai software engineering, yaitu kita harus tahu dulu tujuannya, kebutuhan bisnisnya apa, terus tujuannya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ada atau mengadaptasi sebuah legacy system. Jadi sistem yang sudah ada kita kembangkan untuk proses selanjutnya atau kemajuan teknologi, kemudian menambahkan fungsi dan fitur aplikasi yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang juga. Terakhir, membuat sistem atau service baru ya. Jadi kita akan lihat pandangan umum mengenai rekayasa perangkat lunak atau software engineering, yaitu kemarin kita sudah bahas software engineering dibagi menjadi dua kata, software apa, engineering apa. Jadi engineering ini meliputi kegiatan analisis, desain, konstruksi, verifikasi, dan manajemen teknik atau sosial. Jadi yang dibahas di engineering ini tidak hanya barang atau produknya aja, tetapi juga usernya juga ya, pengguna atau human-nya. Nah, pertanyaan yang harus dimunculkan dan dijawab untuk membuat sebuah rekayasa perangkat lunak diantaranya adalah apa masalah yang akan dipecahkan, karakteristik entitas manakah yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut, bagaimana entitas dan pemecahan tersebut diadakan, bagaimanakah entitas tersebut dibangun, pendekatannya apa untuk menemukan kesalahan yang dibuat dalam desain atau konstruksi. Jadi ini quality assurance ya. Dan bagaimana entitas tersebut ditopang selama proses adaptasi atau maintenance ya. Kemudian secara umum rekayasa perangkat lunak dibutuhkan karena kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu softwarenya itu berukuran besar ya. Jadi kalau misalkan hanya membuat aritmetik tambah kurang kali bagi aplikasi-aplikasi sederhana, tidak perlu membutuhkan rekayasa perangkat lunak. Tapi ketika code-nya sudah lebih dari ratusan ribu baris atau jutaan baris, bahkan kita butuh rekayasa perangkat lunak ini untuk melakukan atau manajemen aplikasinya. Kemudian kebutuhan untuk scalability, jadi semakin besar softwarenya itu semakin harus di-manage produknya, softwarenya. Cost juga supaya terlihat dan terhitung, terkalkulasi biayanya, bisa menggunakan line of code, bisa menggunakan Kokomo dan yang lain sebagainya. Kita akan bahas cost mengenai perangkat lunak di sesi-sesi berikutnya. Nah, ini terakhir, sebelum terakhir itu dynamic nature. Jadi contoh yang di depan tadi adalah bagaimana legacy system itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah ya. Terakhir, quality management ya. Jadi kita bisa tahu kualitas perangkat lunak yang kita buat ini sebesar apa, sebaik apa.
Good process lead to good software. Good process reduce risk. Jadi proses yang baik itu akan membuat sebuah software yang baik. Proses yang baik mengurangi resiko ya. Resiko kegagalan. Nah, yang akan kita fokuskan tadi di depan sesuai dengan judulnya adalah software process structure. Kita akan lihat lebih dalam bagaimana proses-proses yang akan terjadi ketika kita membuat perangkat lunak ya. Jadi strukturnya, prosesnya itu apa aja kita akan bahas di sesi ini. Oke, ini ada paradigma software. Secara umum, apa yang akan kita lakukan itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Mengembangkan software, mendesain software, dan melakukan programmingnya. Nah, 3 hal ini berkaitan satu sama lainnya. Kita lihat yang pertama yaitu software development. Yang akan kita lakukan di sini biasanya adalah requirement gathering. Kemudian mendesain softwarenya, baru kita programming ya, melakukan coding. Nah, di software design itu yang akan kita lakukan adalah mendesain, kemudian maintenance, dan terakhir melakukan programmingnya. Nah, programming itu sendiri kegiatannya adalah coding, testing, dan integrasi. Nah, selanjutnya apa itu software process? Kenapa harus dilakukan software process untuk software engineering? Yang pertama adalah kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan wajib dijawab oleh kita di bagian fase sebelumnya ya, pandangan umum ya. Yang pertama itu kerangka kerja. Apa? Software process itu adalah kerangka kerja atau framework untuk task-task atau tugas-tugas yang diperlukan untuk membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Siapa yang melakukan software process ini? Manager, software engineer, dan customer ya. Jadi ketiga bagian user, developer, dan client itu semuanya terlibat di proses software ya. Kenapa? Karena dengan melakukan software proses kita akan memberikan stabilitas, kontrol, dan mengorganisasi aktivitas yang kacau balau atau yang tidak teratur ya. Langkah-langkahnya adalah kita melakukan sejumlah aktivitas umum terjadi pada semua proses perangkat lunak. Detailnya bervariasi tergantung kita menggunakan metode atau model apa ya. Kemudian di software proses ini produknya adalah program, dokumentasi, dan datanya apa aja. Kemudian ini ada revisi, correct proses. Pembenaran prosesnya itu menggunakan apa? Quality deliverable atau penilaian ya, baik, buruk, kurang sukses, atau selanjutnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian secara umum fase-fase software engineering ada 3. Yang pertama itu definisi, fase definisi. Kita melakukan ini definisi fase itu berfokus pada apa. Kita melakukan informasi yang akan diproses. Tadi di software paradigma itu namanya requirement gathering ya. Fungsi dan performance-nya yang dibutuhkan apa aja, tingkah laku, sistem yang diharapkan, interface yang akan dibangun, desain constraint,
validasi kriteria, identifikasi kebutuhan, kunci kebutuhan dari sistem dan software. Kemudian selanjutnya ke fase development atau pengembangan, itu berfokus pada bagaimana software ini akan dibuat, data konstruksinya, struktur datanya seperti apa, fungsi-fungsinya apa aja, detail prosedur yang akan diimplementasikan itu bagaimana. Kemudian UI, interface dikarakterisasi, misalkan kalau misalkan user kita adalah seorang dokter, berarti interface-nya seperti apa. User kita seorang accounting, itu interface-nya seperti apa. Bisa jadi berbeda satu sama lainnya. Kemudian rancangan diterjemahkan ke programming. Habis itu kita melakukan testing di development fase. Nah, setelah testing biasanya masuk ke deployment atau support fase. Di sini kita berfokus pada perubahannya, change-nya, ngapain aja. Jadi kayak seperti misalkan ada yang kurang sesuai dengan apa yang kita perspektif kita sebagai software engineer dengan klien itu beda pandangan, itu bisa terlihat pada saat support pass ini. Kemudian lingkungan perangkat lunak berkembang. Ketika lingkungan perangkat lunak berkembang itu bisa terjadi perubahan juga. Sehubungan dengan kebutuhan pelanggan yang tadi, ternyata usernya butuh fungsi untuk memudahkan, butuh fungsi lain setelah running softwarenya. Nah, perubahan-perubahan di support fase ini biasanya terjadi karena tadi ya, koreksi, membenturkan cacat atau kerusakan software, adaptasi, jadi memodifikasi perangkat lunak karena perubahan kebutuhan fungsional, kemudian perkembangan, enhancement, memperluas perangkat lunak sehingga melampaui kebutuhan fungsi originalnya. Jadi tadinya hanya bisa di lokal, sekarang harus connect internet, itu pengembangan juga ya, enhancement. Pencegahan, jadi mencegah antisipasi perubahan karena usia perangkat lunak. Lanjut ke stage software development ya. Jadi tahapannya yang pertama itu adalah requirement analysis dan spesifikasi. Setelah itu system design, konseptualnya. Kemudian detail ke programnya. Lebih dalam lagi untuk membuat sebuah software atau perangkat lunaknya. Kemudian kita coding. Setelah coding, unit integration testing, UAT, SIT. Habis itu baru system testing. Terakhir di deploy, delivery, kemudian kita langsung ke maintenance ya. Jadi stage ini biasa disebut dengan software development life cycle ya, atau SDLC. Oke, ini teknologi berlapis, maksudnya adalah software engineering itu merupakan sebuah layering teknologi berlapis. Di antaranya adalah quality focus, proses model, metode, dan tools atau perangkat pendukungnya. Maksudnya quality focus itu apa? Yaitu dia berfokus pada improvement berkelanjutan. Jadi misalkan kualitasnya itu diterjemahkannya ke dalam sebuah ukuran-ukuran matrix. Meliputi maintainability, dependability, usability, efisiensi. Jadi semuanya itu adalah
improvement atau peningkatan yang berkelanjutan. Kemudian bantuan dasar yang mendukung rekayasa perangkat lunak. Jadi support apa aja itu supaya kualitas perangkat lunak kita lebih baik ya. Kemudian masuk ke bagian proses model. Jadi ini adalah dasar dari rekayasa perangkat lunak. Mendefinisikan kerangka untuk satu set key proses area KPI. Jadi sehingga pembangunan perangkat lunak dapat dilakukan secara sistematis ya. Jadi key prosesnya diantaranya adalah effective deliver of software engineering teknologi, manajemen kontrol, software projectnya, konteks technical dan method applied, work product itu apa aja, kemudian milestone, quality, answer. Terakhir untuk manajemen yaitu change manajemennya. Jadi kalau ada perubahan kita masuk ke proses model juga. Oke, lanjut ke bagian metode. Metode itu adalah memberikan petunjuk teknis untuk membuat perangkat lunak. Metodologinya apa? Kita akan bahas lebih detail di software proses model. Jadi ini adalah beragam tugas yang mencakup analisis persyaratan, konstruksi program, pengujian, dan supportingnya apa aja ya. Nah ini ada ilmunya nih, ada prinsip-prinsip dasar yang mengatur setiap bidang teknologi dan mencakup kegiatan pemodelan dan teknik deskriptif lainnya. Jadi kita menggunakan metode tertentu, bisa jadi kita bahas di slide berikutnya ya sebenarnya. Jadi kita harus tahu metode apa yang paling baik ketika requirement gathering kita pada saat akan membuat software itu seperti ini, seperti A. Maka baiknya dengan kemampuan kita, resource-nya, sumber dayanya sekian, maka metode apa yang paling baik gitu. Kemudian tools itu memberikan dukungan atau otomatisasi semi-otomatis untuk proses dan metode yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi contohnya ada case computer aided software engineering, yaitu sistem yang mendukung pengembangan perangkat lunak. Contohnya itu menggabungkan software, hardware, database software engineering yang berisi informasi penting tentang analisis, desain, konstruksi program, dan pengujian. Bisa juga menggunakan CAD atau project management tools lainnya ya. Oke, setelah kita tahu software proses itu apa dan rekayasa perangkat lunak adalah suatu teknologi yang berlapis, maka kita akan masuk lagi lebih dalam mengenai pola-pola proses itu sendiri ya. Jadi proses pattern ini adalah menggambarkan masalah terkait proses yang ditemui selama pekerjaan software engineering ini. Kita harus mengidentifikasi lingkungan di mana masalah tersebut telah ditemui dan menyarankan solusi satu atau lebih yang terbukti untuk masalah tersebut. Jadi kalau misalkan polanya seperti ini, maka metodenya apa, terus toolsnya apa, itu bisa dicek atau bisa dipakai ketika kita tahu proses patternnya seperti apa.
Jadi definisinya adalah metode yang konsisten untuk menggambarkan solusi masalah dalam konteks proses perangkat lunak ya. Menurut Bapak Ambler 98. Jadi di proses pattern ini adalah sudah ada template-nya ya. Nah, template-nya contohnya apa aja yang disampaikan oleh Ambler. Yang pertama adalah nama polanya atau pattern name, force-nya, kekuatannya dia di mana, tipenya apa, tipe-tipenya apa, template-nya, initial context, problem, solution, result, konteksnya apa, related pattern-nya apa. Kemudian ini ada contoh penggunaannya. Jadi yang pertama, pattern name itu adalah pola tersebut diberi nama yang bermakna untuk menggambarkan dalam konteks proses perangkat lunak. Misalkan contohnya adalah technical review, kemudian analysis, engineering, misalkan software testing, UAT, user acceptance test, SIT, system integrated system, SIT, system integrated system integrated test ya, SIT. Kemudian force itu lingkungan tempat pattern itu ditemui dan permasalahan yang membuat masalah terlihat dan dapat mempengaruhi solusinya. Jadi force-nya itu kita harus tahu dulu nih. Misalkan pattern ini cocoknya itu di bagian lingkungan atau environment seperti apa. Kemudian tipe proses pattern ada 3. Yang pertama itu stage pattern, mendefinisikan masalah yang terkait dengan aktivitas framework atau kerangka kerja untuk proses tersebut. Setelah itu kita masuk ke task-nya, tugas-tugasnya apa aja, tindakan-tindakan terkait rekayasa perangkat lunak, tugas kerja dan relevan dengan praktik rekayasa perangkat lunak yang berhasil. Kemudian yang ketiga adalah phase pattern, fasenya. Jadi ini adalah urutan aktivitas kerangka yang terjadi dalam proses. Nah, ini bahkan ketika aliran aktivitas secara keseluruhan bersifat iteratif ya. Contoh yang bersifat iteratif itu metodenya adalah prototyping, misalkan Scrum, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah initial context atau deskripsi kondisi di mana pattern ini akan diterapkan. Initial context-nya itu kita harus tahu, sehingga kita akan melihat problemnya, masalah spesifik yang harus dipecahkan, dan solusinya apa. Menjelaskan cara menerapkan pattern dengan sukses ya. Kemudian ini hasil dari konteks tadi, solusinya ketika pattern ini berhasil diterapkan itu kita deskripsikan atau kita jabarkan lagi. Kemudian ini ada related pattern, yaitu daftar semua pattern yang saling terkait ya. Misalkan communication itu patternnya seperti apa. Nah, itu terkait dari awal sampai akhir biasanya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan klien, dengan user, dengan product owner, dan lain sebagainya. No use and example itu contoh spesifik di mana pattern tersebut dapat diterapkan. Nah, ini biasanya studi kasus ya, atau misalkan textbook. Jadi proses pattern intinya adalah menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengatasi masalah yang terkait dengan proses perangkat lunak apapun.
Oke, kita lihat lagi lebih dalam proses model secara umum. Jadi software proses framework itu bisa dilihat di gambar yang samping ini ya. Ini ada software proses, isinya ada proses framework. Nah, proses framework ini biasanya dibagi menjadi umbrella activities, yaitu monitoring, sistem monitoringnya. Baru ini kegiatannya nih, framework activity-nya apa aja. Misalkan activity 1 untuk apa, action-nya apa aja, activity 2 untuk apa, action-nya apa aja gitu. Kita lebih dalam framework proses. Kemudian di sini ada activity framework. Itu ada tugas, produk, milestone, deliverable, QA, checkpoint. Milestone-nya sudah sampai mana, itu sesuai dengan aktivitas bingkai kerja atau aktivitas framework-nya. Nah, di sini biasanya terdapat umbrella activity. Jadi ini adalah framework prosesnya. Framework activity-nya itu komunikasi, model, analisa, konstruksi sampai production, sampai selesai satu fungsi atau satu prosedur. Baru aktivitas payung atau umbrella activity-nya mencatat atau memonitoring mana yang sudah selesai, mana yang belum, mana yang delay, dan lain sebagainya ya, sesuai dengan metriknya. Kegiatannya adalah manajemen proyek, review teknikal formal, jaminan mutu, manajemen konfigurasi, persiapan dan production, manajemen penggunaan kembali, reusable, pengukuran atau matrix, dan terakhir manajemen risiko. Nah, proses flow ada beberapa model. Yang pertama itu linear, jadi komunikasi. Di komunikasi ini kita melakukan planning, kemudian setelah planningnya selesai, baru melakukan modeling, modelingnya selesai, kemudian kita baru construction, dan terakhir deployment. Ada juga yang iteratif, process flow. Jadi ini komunikasi terus berlangsung di tiap stage ya. Planning, modeling, construction itu dikomunikasikan lagi, atau modelingnya bisa diproses secara berulang-ulang ya. Selanjutnya ada evolutionary process flow. Jadi bedanya dengan yang tadi iteratif itu kan terakhir deployment. Nah, kalau evolutionary process flow, setelah deployment itu ada versinya. Versi 1 misalkan. Kemudian kita lakukan lagi komunikasi, planning, modeling, construction, development lagi, muncul versi 2. Versi 3 supaya softwarenya lebih baik lagi. Nah, terakhir itu parallel process flow ya. Jadi komunikasi, planning, dan modeling itu bisa dilakukan sambil melakukan construction dan deployment. Jadi ini bisa terjadi update kapan saja, dari modeling, construction, komunikasi, di modeling, construction, komunikasi, planning, modeling, construction, itu bisa dilakukan secara paralel. Dan ini biasanya banyak dilakukan atau digunakan oleh startup ya. Jadi update-nya sangat cepat. Kemudian kita harus mengenal juga apa itu kematangan proses atau maturity prosesnya. Jadi Software Engineering Institute SEI telah mengembangkan model komprehensif yang didasarkan pada kemampuan rekayasa perangkat lunak yang harus ada pada saat organisasi mencapai tingkatan tertentu.
Jadi semacam standarisasi software ini kualitasnya seperti apa. Namanya Capability Maturity Model atau CMM. Biasanya kita melakukan CMMI, Capability Maturity Model Integrate. Ada 5 proses maturity level menurut SAY. Yang pertama itu inisial. Jadi software ini ditandai dengan yang ditandai seperti ad hoc atau chaotic. Jadi masih kacau balau ya. Kemudian repeatable, tracking penelusuran masalah, biaya, jadwal, fungsional, proyek-proyek itu sudah dapat terlihat. Proyek-proyek terdahulu ya, ini harusnya di atas. Jadi softwarenya udah ada, kemudian bisa di-update lagi, di-upgrade lagi. Nah ini sudah di-define, level 3 itu dokumentasinya jelas, sudah ada ISO, standarisasi, pengintegrasian software pada perangkat lunak organisasi yang besar ya. Jadi bukan hanya per divisi atau per departemen. Terakhir, sebelum terakhir level 4 itu manage. Jadi pengukuran detail kualitas produksi perangkat lunak. Jadi di sini sudah diakui kualitasnya menggunakan standarisasi tertentu ya. Nah, terakhir ini optimizing level 5 itu sudah ada inovasi pengujian, teknologi, gagasan inovatif pengujian dan teknologi, ataupun ini feedbacknya secara kuantitatif ya. Jadi CMM ini membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas software yang mereka kembangkan. Kalau nggak ada CMM ini software pada suatu perusahaan tertentu itu tidak terukur kualitasnya. Adopsi dari CMM yang telah membuat keuntungan bisnis yang signifikan. Caranya ada 2, yaitu capability evaluation dan software process assessment. Jadi penilaian software prosesnya atau kapabilitas evaluasinya. Yang pertama, capability evaluation itu menyediakan cara untuk mengakses kemampuan software perangkat lunak. Jadi hasil akhir ya, capabilitasnya itu sampai mana. Nah ini software process assessment digunakan untuk organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan proses. Jadi tadi biasanya menggunakan ISO tertentu atau standarisasi tertentu untuk meningkatkan kemampuan proses ini sudah sampai mana. Ya ini ya. Selanjutnya proses assessment yang tadi. Software process assessment itu adalah sebuah proses yang dinilai untuk memastikan bahwa mereka memenuhi sekumpulan kriteria proses dasar yang penting bagi rekayasa perangkat lunak yang sukses. Jadi ISO-nya sudah distandarisasi menggunakan contohnya SCMPI, CBA IPI, SPICE, ISO 9001, 9000, pokoknya yang kepalanya 9 itu biasanya ISO-nya berkaitan dengan software engineering ya, biasanya. Nanti kita akan membahas 9126, 10250 yang akan kita bahas di slide sesi-sesi selanjutnya. Jadi ini contoh penilaian dan peningkatan softwarenya. Jadi
software process, assessment, ada capability, dan software process improvement. Jadi improvement, identifikasi, modifikasi. Yang ini kapabilitas risk of software prosesnya apa aja. Oke, ini adalah referensinya yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.